Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahlin Remul Umna, mahasiswa Politeknik TEDC Bandung, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempraktekkan proyek UAS mata kuliah Networking Fundamental, yaitu paket tracer. Di sini saya kebagian paket tracer dengan judul Basic Device Konfigurasi. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk tahap awal, di sini kita diperintahkan untuk melengkapi addressing table yang ada di sini. Bisa kita lihat addressing table-nya masih kosong, belum terdapat device sama sekali, belum terdapat IP address dan default gateway-nya. Kita diperintahkan untuk mencari device-nya apa saja, IP address-nya sama default gateway-nya. Pertama-tama siapkan dulu tabel di Word maupun di Excel, itu terserah. Yang penting buat tabel seperti ini tujuannya agar memudahkan kita untuk menyimpan dan melihat IP address. Begitu. Langsung saja. Untuk device sudah terlihat di paket tracer-nya. Di sini ada 1 router, 2 switch, dan 4 PC. Untuk routernya di sini namanya college. Kita langsung masukkan saja. Dan untuk switch pertama yaitu namanya kelas A. Dan untuk switch kedua namanya kelas B. Untuk PC 1 namanya student 1, student 2, dan seterusnya. Nah, setelah kita melengkapi device, kita mencari IP address. Dan bisa dilihat di college terdapat 2 kabel. Yang pertama gigabit 0/0 dan gigabit 0/1. Di sini juga kita sudah menuliskannya dan memiliki IP address yang berbeda. Untuk IP address gigabit 0/0 kita masukkan saja yang ini 128.167.20.1/24. Dan untuk IPv6-nya kita masukkan yang ini 2001 DB A 1. Dan untuk default gateway localing kita masukkan saja FE 80.2.21. Dan untuk gigabit 0/1 kita masukkan saja yang ini. Dan untuk IP address V6-nya masukkan juga yang ini. Dan masukkan juga IP address V6 localing yaitu FE 80.2.21 gitu. Selanjutnya kita akan mencari IP address dari student 1, 2, 3, dan 4. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menuju ke student 1, desktop, command prompt. Kita ketikkan ifconfig. Bisa kita lihat di sini untuk IP address V4-nya yaitu ini sudah kita dapat. Nah, untuk IP address V6-nya di sini tidak kosong ya.
Oke, tidak apa-apa, kita kopikan saja dulu yang ini. Kita copy, kita pastikan di sini. Dan selanjutnya menuju ke PC student 2. Sama seperti di PC student 1. If config ip config. Oke, kita kopikan juga yang ini. Copy. Nah, gitu. Lanjut ke PC student 3. IP config. Kita kopikan juga ini. Ctrl V. Dan untuk IP v6-nya untuk student PC student 4 sorry. Kita masukkan juga IP config. Kita majukan saja ini. Sorry. Ctrl copy dan pastikan di sini. Baik, kita IP address dari masing-masing PC. Selanjutnya kita akan mencari IP v6-nya. Bagaimana caranya? Mudah saja. Kita sedikit penjelasan. Di sini untuk PC 1 dan PC 2 yaitu terhubung di kabel gigabit 0/0. Dan untuk PC 3 dan PC 4 terhubung ke kabel gigabit 0/1. Dan untuk IP address v6 gigabit 0/0 di sini kita sudah memilikinya. Tinggal kopikan saja. Dikarenakan PC student 1 dan student 2 tersebut terhubung di kabel gigabit 0/0, maka kita akan mengambil IP address v6 di gigabit 0/0 begitu. Kopikan saja. Di sininya kita ganti menjadi 2. Dan untuk di PC student 2 kita ganti menjadi 3. Dan untuk PC student 3 dan PC student 4 karena terhubung ke kabel gigabit 0/1, maka kita akan menggunakan IP v6 yang berada di gigabit 0/1. Kita kopikan saja. Kita ganti menjadi 2 dan ini kita ganti menjadi 3. Oke. Selanjutnya kita akan mencari default gateway. Bagaimana caranya? Mudah saja, sama seperti IP address v6, kita hanya perlu menggunakan IP address gigabit masing-masing. Seperti yang tadi, PC 1 dan PC 2 terhubung ke gigabit 0/0, maka kita akan menggunakan IP address gigabit 0/0. Tapi pastikan di sini. Dan untuk PC student 3 dan 4 menggunakan IP address yang gigabit 0/1. Kopikan sini. Baik, dan untuk default gateway IP address v6-nya kita gunakan yang ini saja. Kopikan, pastikan di sini, di sini, di sini, dan di sini. Oke. Kalau muncul pertanyaan bagaimana ini keduanya keempat ini? Sini kita belum memiliki IP address switch A dan switch B. Default gateway-nya juga belum dapat. Untuk default gateway-nya kita gunakan sama seperti yang tadi. Untuk default switch A, karena dia terhubung ke gigabit 0/0, maka kita menggunakan IP address gigabit 0/0. Kopikan sini. Dan untuk switch B menggunakan yang gigabit 0/1. Nah, untuk ini yaitu kita menggunakan IP address yang ini. Cuman ujungnya itu diganti ini menjadi 2. Dan yang ini kita ganti menjadi 15 begitu. Oke.
kita sudah memiliki semua IP address, langsung kita menuju perintah selanjutnya. Namai router dan switch kedua. Oke. Kita menuju ke college CLI. Kita lihat di sini namanya masih router dan perintah dari Cisco kita harus menggantinya menjadi college. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja. Enable config terminal hostname college. Oke, kita lihat, bisa dilihat di sini yang asalnya namanya router sekarang sudah berubah menjadi college. Begitu. Lakukan juga ke switch yang kedua. Sama seperti tadi sintaknya. Enable config terminal hostname class B, begitu. Oke. Lanjut ke perintah selanjutnya. Gunakan Cisco sebagai password di semua lane. Oke, langsung ke menuju RTA atau college. Masukkan sintak lane console 0 password Cisco login exit. Oke, ini untuk line pertama, dan untuk line kedua itu line VTA 015 password Cisco login and exit, begitu. Oke. Lakukan juga seperti itu di switch kedua, yaitu line console 0 password Cisco login exit. Untuk line keduanya biasa seperti tadi, line VTA 015 password Cisco login exit. Oke. Lanjut ke perintah selanjutnya. Gunakan kelas untuk mendeskripsikan password. Oke, langsung saja. Kembali lagi ke router college. Di sini kita memasukkan sintak enable secret class. Oke. Lakukan juga di switch yang kedua. Enable secret class. Oke. Lanjut ke perintah selanjutnya. Deskripsikan passwordnya. Bagaimana caranya? Balik lagi ke college. Yaitu dengan cara service password encryption. Oke. Lakukan juga ke switch ke yang kedua. Service password encryption. Oke. Lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu konfigurasi banner. Baik, kita tambahkan saja bannernya. Bagaimana sintaknya? Sintaknya itu banner mocd. Di sini kita buat tulisan warning saja. Oke. Lakukan juga di switch kedua, itu kelas B. Banner
std warning. Oke. Lanjut ke perintah selanjutnya. Konfigurasi alamat IP v4 dan IP v6 dari switch yang ada di addressing table. Baik, langsung ke router saja. Di sini kita masukkan sintak interface gigabit Ethernet 0/0 terlebih dahulu. Oke. Setelah itu IP address. Kita lihat di tabel yang sudah kita buat tadi, yang sudah diisikan IP address-nya. Inilah mengapa saya sarankan untuk membuat tabel supaya memudahkan kita untuk memasukkan dan melihat IP address begitu. Kita masukkan saja IP address dari gigabit 0/0. Kita copy. Kemudian pastikan di sini. Jangan lupa subnet maksudnya 55.0. Oke. No shutdown. Oke, dan untuk masukkan juga IP v6 address. Kita balik lagi ke Word yang tadi. Di sini kita sudah mendapatkannya ya. Tinggal kopikan saja. Paste. Lalu enter. Oke. Nah, untuk IP lokalnya address. Kita lihat IP ininya FE80.2.21. Oke. FE80.2.21 local link. Sorry. Oh, terbalik. Link lokal, sorry. Lokal. Oke. Exit. Kita menuju giga interface gigabit Ethernet 0/1. Untuk masukin juga IP address, kita lihat IP address dari gigabit 0/1 ini kita kopikan saja dan pastikan di sini. Oke. Jangan lupa subnet masknya 55. Oke. No shutdown. Oke. Masukkan juga IP v6-nya. Address. Kita lihat. Oke, kita copy saja. Kemudian enter. Oke, lanjut ke IP v6 FE80.2.21 link lokal. Oh, sorry. Ada yang ketinggalan. Address. Oke. Exit. Kita lanjut ke switch B. Kita masukkan juga IP-nya, yaitu dengan cara interface VLAN 1. Oke. IP address. Kita lihat untuk IP address VLAN yang kedua, kita kopikan saja yang ini.
kita pastekan di sini. Dan jangan lupa 255 subnet maksnya. Oke. No shutdown. Oke. Lanjut exit. Kita masukkan IP default gateway. Kita lihat, kembali lagi ke tabel. Untuk IP default gateway-nya kita kopikan saja dan pastikan di sini. Oke, exit. Oke. Kita close. Lanjut ke perintah selanjutnya. Perintah ini maksudnya yaitu untuk melengkapi IP address V6 yang ada di tiap PC. Menuju ke PC 1, IP konfigurasi. Kita lihat di sini default gateway IP address-nya nama default gateway IP V6-nya belum termasukkan. Kita tambahkan saja. Untuk default gateway student 1, kita masukkan saja yang ini. Kita kopikan di sini. Oh, sorry. Bukan yang ini. Untuk default gateway yang ini kita kopikan, lalu pastikan di sini. Untuk IPv6 kita ambil yang ini, kita kopikan, pastikan di sini, sininya 64. Dan untuk ininya FE 80.2.1. Oke. Lanjut ke PC kedua. IP konfigurasi. Kita masukkan subnet default gateway-nya. Dan IPv6 address copy, pastikan sini 64. Dan untuk dia default gateway-nya FE 80.2.1. Oke, sama seperti yang ini. Kita masukkan saja. Oke, next ke PC ketiga. IP konfigurasi. Di sini kita masukkan juga default gateway-nya. Kita copy, paste di sini. Dan untuk IP V2-nya, V6-nya itu ini. Kopikan, pastikan di sini 64. FE 80.2.1. Oke. Kita cek lagi yang ini. Oke, sudah aman. Lanjut ke student 4. Bisa kita lihat untuk IP address di sini berbeda di sini. Oleh karena kita ganti saja 128.107.30.30 begitu. Sama seperti ini, cuman yang nolnya ini diganti dengan 30. Dan untuk default gateway-nya kita kopikan yang ini. Pastikan di sini. Yang 30 ini hapus diganti oleh 1 begitu. Dan untuk IPv6-nya kita lihat aja di sini. Ini kopikan. Pastikan di sini. Kita tambahkan 64. Dan untuk default gateway-nya sama seperti yang semuanya, FE 80.2.1. Oke. Lanjut ke
tahap selanjutnya interface with deskripsi. Kita harus mendeskripsikan begitu. Lanjut masuk ke RTA, ke router itu dengan masuk dulu ke gigabit 0/0 dan 0/1. Bagaimana caranya? Seperti tadi, interface gigabit Ethernet 0/0. Kemudian deskripsikan. Description to the LAN. Kita memasukkan saja IP-nya 172.116.20.0 begitu. Exit. Kita langsung masuk ke interface gigabit yang ke 0/1. Kita memasukkan juga, deskripsikan juga. IP-nya sama seperti tadi, cuma diganti yang 20 jadi 30. Oke, exit. Setelah itu kita menuju switch class B untuk mendeskripsikan lagi. Interface VLAN 1. Config terminal. Interface VLAN 1. Oke, deskripsikan description class B switch. Oke, exit saja. Lanjut ke tahap selanjutnya, save your konfigurasi. Oke, kita akan menyimpan seluruh yang sudah kita konfigurasi. Bagaimana caranya? Kita Ctrl Z. Oke, langsung copy running config startup config. Oke, lakukan juga ke switch B. Ctrl Z, copy running config startup config. Oke. Kita lihat di sini completion kita baru 92%. Kita cek result saja. Takutnya ada yang terlewat. Di skip. Oke. Oh, ini untuk IP address V6-nya belum dideskripsikan. Oke, sama IP unique setting. Oke. Kita close saja. Kita masuk ke config terminal. Interface gigabit Ethernet 0/0. Masukkan IP address-nya. Yang ini kita copy saja. Pastikan di sini. Jangan lupa subnet max-nya 255.0. Oke.
no shutdown. Lanjut, IPv6 nya kita masukkan. Kita lihat di sini. Itu IPv6 nya kita copy saja dan pastikan di sini. Oke, untuk IPv6 yang link lokalnya FE80.2.1. Oh, sorry. Link lokal. Oke. Exit. Kita masuk ke IPv6 unicast routing. Oke. Kita cek terus lagi. Kita lihat ada yang belum. Oh, ini belum. Oke. IP address. Oh iya ya. Baik, kembali lagi ke yang tadi. Kita masuk ke interface gigabit Ethernet. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke college. Kita ketikkan IPv6 address 1. Enter. Oke. Kita lihat di sini completion-nya sudah 100%. Itu menandakan bahwa kita sudah menyelesaikan seluruh tahap yang berada di paket tracer. Begitu. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.